Penyebab sakit gigi itu ada dua, yaitu by dental condition atau yang kedua by non-dental condition. By dental condition, sakit gigi yang disebabkan oleh ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu karies atau lubang gigi. Nah, di dalam gigi itu kan terdapat persarafan dan peredaran darah yang dapat memberikan rangsangan ketika terjadi sesuatu di dalam gigi itu. Nah, ketika gigi itu terjadi lubang, ketika terjadi karies, itu akan menyebabkan rasa sakit. Apalagi jika lubang itu semakin dalam, semakin mengarah ke arah persarafan. Lalu yang kedua adalah selain karies, masalah pada gusi. Nah, masalah pada gusi ini terjadinya biasanya terjadi karena adanya karang gigi. Jadi di gusi itu terjadi peradangan dan bisa menimbulkan rasa sakit. Lalu yang ketiga, ya tadi itu yang sudah saya jelaskan adalah abses atau pembengkakan. Biasanya banyak faktornya yang menyebabkan, salah satunya adalah karies atau lubang gigi tadi. Lalu yang keempat adalah gigi bungsu yang impaksi. Nah, gigi bungsu yang impaksi ini di Indonesia banyak terjadi. Apa itu gigi bungsu atau gigi impaksi? Gigi impaksi adalah gigi yang terakhir keluar dan dia tidak bisa tumbuh dengan sempurna di rahang kita karena kekurangan tempat biasanya. Karena tumbuhnya paling terakhir, rahangnya itu tidak muat atau sempit, akhirnya si gigi ini tidak bisa keluar dengan sempurna. Biasanya kondisinya miring gini ya, mentok sampai sama gigi geraham paling terakhir, akhirnya dia tidak bisa keluar, tidak bisa sejajar dengan yang lain. Akhirnya si gigi ini menyebabkan peradangan di sekitarnya. Yang kedua adalah penyebabnya non-dental condition. Untuk penyebab non-dental condition ini ada dua. Yang pertama TMJ atau temporomandibular junction, yaitu persendian atau pertemuan sendi antara rahang atas dan rahang bawah. Posisinya biasanya ada di depan telinga sini ya. Nah, kadang kalau kita suka dengerin ada orang yang suka cetak tek tek, nah itu biasanya ada kerusakan pada TMJ atau temporomandibular junction atau pertemuan sendi rahang atas rahang bawah tadi ya. Penyebabnya banyak. Biasanya ada juga yang disebabkan oleh pemasangan behel atau ortodontik. Ketika kita melakukan perawatan ortodontik, tentu itu akan memberikan pergeseran-pergeseran pada gigi, sehingga menyebabkan oklusi atau pengunyahan kita itu akan berubah. Nah, perubahan ini yang akan merangsang si temporomandibular joint ini untuk mengikuti. Ketika dia tidak di posisi yang baik pengunyahannya, itu akan menyebabkan temporomandibular joint ini terasa sakit. Selain pemasangan ortodontik, penyebab lainnya adalah jika kita makan hanya di satu sisi saja. Banyak nih, kadang-kadang gigi yang sebelah kiri ada lubang atau ada sisa akar yang tidak ditangani, akhirnya dia kesulitan untuk makan di sebelah kiri, dia makan bertahun-tahun itu di sebelah kanan, akhirnya akan merusak salah satu sendinya, karena tidak ada keseimbangan pada saat proses pengunyahan. Lalu untuk non-dental condition, yang kedua adalah sinusitis atau radang pada sinus. Nah, radang pada sinus ini memang kita perlu berkomparasi dengan dokter spesialis THT ya. Tapi ada juga beberapa kasus yang sinusitis ini disebabkan oleh kerusakan pada gigi. Salah satunya adalah karies atau lubang gigi yang didiamkan lalu menjadi abses atau pembengkakan di ujung akarnya, di ujung akar gigi yang dekat dengan sinus. Nah, biasanya gigi-gigi yang dekat dengan sinus itu adalah gigi-gigi premolar 1 sampai molar 3 atau disebutnya geraham kecil sampai geraham besar di rahang atas. Nah, itu dekat dengan sinus kita ya, sebelah sini ya. Nah, ketika ada peradangan di situ, tentu akan merangsang daerah-daerah di sinus itu sendiri. Lalu penyebab yang kedua adalah pada saat pasca pencabutan gigi, tentu di gigi-gigi tersebut tadi ya, di gigi premolar 1, premolar 2 sampai ke molar 3, itu ada akar gigi yang kadang menempel di sinus ya. Sinus itu kan ruang hampa ya, dan dia diselaputin oleh ada selaputnya. Ketika dia menempel di situ, lalu kita cabut,
misalkan ada dokter giginya yang cabut, dia akan tersobek atau terluka. Nah, terjadi kerusakan, terjadi peradangan, yang tadinya dia harusnya ruang hampa, mungkin kemasukan darah atau kemasukan bakteri dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi sinusitis. Yang parahnya sinusitis itu bisa akan mengecil karena dia harusnya ruang hampa, dia akan jadi mengecil, akhirnya tulang kita akan terlihat seperti kempot ya, atau mengecil seperti itu. Untuk berikutnya adalah bagaimana sih kalau sudah terjadi sakit gigi? Nah, tentu penggunaan obat ini sebaiknya dalam pengawasan dokter ya. Tapi ada beberapa obat-obat yang memang dijual bebas dan itu bisa kita dapatkan dengan mudah ya di apotek terdekat. Yang pertama adalah paracetamol. Nah, paracetamol biasanya kan dikenal untuk pereda sakit kepala ya. Nah, itu juga bisa untuk meredakan sakit pada gigi atau sakit pada rongga mulut di dalam mulut kita. Selain paracetamol biasanya ada yang 500 mg bahkan sampai 1000 mg. Untuk ibu hamil, ibu menyusui ini paling aman. Jadi untuk penggunaan obat terutama untuk ibu hamil dan ibu menyusui, hati-hati pemilihan obat. Lalu yang kedua selain paracetamol adalah ibuprofen. Nah, ibuprofen ini dia mempunyai kadar analgesik atau pereda nyeri yang lebih tinggi. Untuk miligramnya itu 200 sampai 400 mg. Biasanya dokter gigi akan meresepkan ya 200 sampai 400 mg ibuprofen untuk menghilangkan rasa sakit. Lalu cara kedua selain dengan minum obat adalah berkumur dengan air garam. Nah, ini sebenarnya sudah dari turun-temurun ya diceritakan dari orang tua kita. Jika sakit gigi, coba kumur-kumur dengan air garam. Berkumur dapat menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi atau ada di dalam karies atau di lubang gigi, sehingga dapat membantu mengeluarkan sisa makanan itu keluar. Yang kedua adalah sifat garam. Garam itu dapat menyerap molekul air yang dibutuhkan bakteri untuk hidup. Nah, jadi ketika kita berkumur dengan garam, bakteri ini tidak akan berkembang biak dengan baik. Jadi kita bisa menekan produktivitas dari bakteri itu sendiri. Lalu yang kedua, sifat garam itu mempunyai sifat basa. Dengan sifat basa itu dapat menghilangkan bakteri dalam mulut karena hampir seluruh bakteri itu membutuhkan lingkungan yang asam untuk hidup. Jadi ketika kita gumur garam, lingkungan mulut itu akan menjadi basah, akhirnya si bakteri itu akan lama-kelamaan akan hilang. Yang ketiga adalah dengan cengkeh. Kalau kita perhatikan, kalau kita ke ruangan dokter gigi gitu ya, itu biasanya akan tercium bau menyengat. Nah, itu salah satunya adalah bau cengkeh itu sendiri. Caranya seperti apa pada saat kita menggunakan cengkeh? Yang pertama, kita lihat dulu nih, jika kita masih bisa kunyah cengkeh itu, atau kita masih tidak ada terasa sakit pada saat kita mengunyah makanan, maka kita bisa mengunyah cengkeh itu. Nah, caranya pertama adalah berkumur dengan air garam dulu ya, air garam hangat berkumur-kumur 30 detik. Setelah itu masukkan 2 atau 3 cengkeh di dalam mulut di daerah yang sakit ya, misalkan di gigi kiri bawah nih. Lalu kita ambil cengkeh, kita masukkan ke dalam, kita arahkan ke arah sana, lalu kita kunyah beberapa menit, nanti akan lunak dia dengan air liur. Setelah kita mengunyah cengkeh tadi, itu akan mengeluarkan minyak ya. Nah, minyak itu yang akan meredakan sakit pada gigi kita. Tapi ada nih kekurangannya, yaitu rasa pahit yang dihasilkan. Nah, rasa pahit ini memang tidak nyaman ya, tapi akan berkurang dalam waktu sekitar 5-10 menit. Cara lain untuk menghilangkan rasa sakit pada gigi adalah dengan kompres dingin. Caranya bagaimana? Yang pertama, tentu saja kita butuh lap atau kain kecil ya, yang tipis saja. Lalu kita ambil batu es, kita bungkus batu esnya, lalu ditempelkan dengan di sekitar gigi yang sakit, misalkan di daerah sini, kita tempelkan di sini sekitar 5-10 menit, ya maksimal 20 menit. Kalau misalkan biasanya karena rasa dingin itu akan menyebabkan panas ya di kulit,
Kita angkat sebentar, sesaat, tempelkan lagi. Nah, kenapa diperlukan kompres dingin? Karena pada saat terjadi infeksi, itu akan ada trauma ya, ada penekanan pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah itu akan terinfeksi dan melebar. Pada saat kita sakit gigi, ada infeksi, si pembuluh darah itu akan melebar, dan respon tubuh itu akan mengeluarkan pembengkakan, ada peradangan. Itu termasuk salah satu respon tubuh. Nah, ketika ada pembuluh darah yang banyak ke arah sana, itu akan menyebabkan rasa sakit yang berdenyut. Itu bisa dihilangkan dengan es yang dingin itu tadi. Nah, suhu air dingin ini bisa mengecilkan atau menyepikan pembuluh darah di sekitar gigi, sehingga bisa meredakan nyeri-nyeri dari saraf yang ada, bisa mengecilkan pembekakan. Baik. Selanjutnya untuk penanganan sakit gigi yaitu tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. Jadi lebih tinggi dari jantung ya, kita ambil bantal yang lebih tinggi. Fungsinya apa? Jadi prinsipnya adalah posisi kepala yang lebih tinggi itu akan membuat darah itu sedikit mengalir ke arah gigi. Jadi kalau misalkan kita sejajar atau lebih rendah, itu pembuluh darah akan sejajar, akan banyak ke arah gigi. Nah, itu bisa menyebabkan rasa sakit yang lebih hebat. Kalau kita angkat lebih sedikit ke atas, itu akan menyebabkan si pembuluh darah tidak terlalu banyak ke arah gigi itu sendiri. Ketika posisi jajar dengan jantung, aliran ke darah dari jantung ke kepala akan lebih banyak. Sehingga dengan posisi kepala lebih tinggi itu akan mengurangi rasa nyeri pada gigi. Demikian penjelasan saya mengenai pertolongan pertama saat sakit gigi yang bisa kita lakukan di rumah. Saya Dr. Gigi Denny Ramdhani, sampai jumpa di konten berikutnya.